Apa kelemahan yang paling berat di sektor ekonomi berkaitan dengan COVID ini, Pak? Nah, ada dua yang lihat Pak Agung. Yang paling besar kelemahan strukturnya tidak balance, tergantung pada satu tiang, itu sektor unggulannya, sehingga rentan sekali terhadap. Dan faktanya memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Yang kedua lagi, ketergantungan kepada sektor eksternal, artinya ketergantungan ekonomi Bali terhadap ekonomi luar Bali semakin tinggi. Semesta Bali Channel, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan hari ini kita kehadiran tamu terhormat, kawan kita, saudara kita, Bapak Imade Sadguna, SE, MBE, DBE. Selamat datang Pak Sadguna, saya panggil beli aja lah, beli Sadguna ya. Kita sama-sama alumni Jogja. Kayaknya umur kita 11-12 lah. Saya panggil beli aja. Selamat datang nih Beli Made. Ya, di Semesta Bali Channel. Dan saya kenal beliau ini memang sangat luar biasa nih kesibukannya ya. Ini katanya Beli Made dulu waktu kecil nakal banget sih, gimana nih ceritanya? Ya, itu karena lahir di Tangsi Polresta Tabanan. Jadi biasa kalau istilahnya orang Tangsi itu kalau nggak nakal itu bukan orang Tangsi. Ya. Nah, sehingga diberi julukan itu Tanggan itu artinya nakal sekali. Gitu. Sejauh mana nakalnya itu, tingkat kenakalannya itu? Ya, usil. Usil ya. Tapi Nah. biasanya orang-orang nakal itu orang-orang cerdas loh Pak. Untungnya kecil nakal, besarnya besar kan nakal lagi gitu, udah cukup nakalnya. Yang bahaya kan yang terbalik, nakalnya kalem waktu kecilnya kalem, besarnya nakal, tuanya bahaya itu kecilnya nakal, besarnya lebih nakal lagi. Itu yang parah. Nah terus perjalanan hidupnya kayak apa nih? Jadi setelah karena nakal gitu diajak ke kampung, di kampung kenakalannya berubah. Jadi karena ibu dulu pengusaha dan punya carik gitu. Saya dari kecil jadi petani. Ikut sama juru tandu itu. Ikut medekap, kan senang tuh kalau ngelampit itu duduk di atasnya. Tapi saya minta satu sawah kecil itu saya ngelola sendiri, nanam. Suka beternak, melihara bebek, melihara ayam gitu. Jadi di kecil itu sudah senang dengan pertanian. Itu rupanya berbekas sehingga ketika kuliah di UGM itu tadinya masuknya ke jurusan akuntansi, karena nilainya memungkinkan masuk akuntansi. Tapi kok tak lihat ini kok ilmu prosedural gini, tidak memberi peluang untuk kenakalan saya manifest di situ, karena prosedur tidak boleh beda gitu. Nah, saya pindahlah ke ekonomi pertanian. Nah, di situ kenakalannya yang dulu tersalurkan. Itu jadi ingin tahu mengenai pertanian itu tersalurkan. Tapi masuk UGM itu pada saat itu kan pilihan betul itu. Ya, waktu itu zaman saya tahun 77 itu skalu pertama. Jadi perintis ya, perintis kedua, skalu pertama. Jadi ada 5 universitas besar, UI, ITB, IPB, UGM dan Erlangga. Itu tahun 77. Itu ranking 1 itu semua. Iya, itu yang istilahnya universitas pembina. Nah, jadi rezeki bagus sehingga bisa diterima di 4 fakultas dulu. Teknik sipil, pertanian, ekonomi sama
psikologi. Ya. Karena Ini SE-nya berarti dapat di UGM nih. di UGM. Nah kemudian ada MBA. MBA-nya dapat di mana nih? MBA-nya dapat di Amerika, Universitas Denver di Colorado. Di Colorado. Ya. Terus DBA ini? DBA-nya Doktor Risk Management dengan aplikasi penguasaan bank di Australia. Di Australia. Di Murdoch Ya. University. Nah tamat sekolah kemudian karirnya kemana nih? Semua itu dibiayai oleh BI. Karena setelah tamat S1 sempat jadi asisten dosen di Jogja, kemudian masuk ke BI karena sudah tidak tahan kelamaan miskin gitu. Jadi dosen dulu relatif pas-pasan gitu, sehingga ikut teman-teman udah kalau udah bosan miskin ikut aja ke BI. Di BI dijamin kaya? Ya, dah. BI itu ternyata begini Pak Agung. Kalau kita benar gitu ya, dia sistem remunerasinya bagus sekali, merit system dia, tapi tidak akan bisa kaya, tapi juga tidak miskin. Itu hebat ya ininya. Jadi cukup. Sehingga orang di BI itu bilang kalau dia kaya, nah mesti ada sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi karir di BI itu lama banget ya? Berapa tahun? 28 tahun di situ. Kemana aja udah di BI? Nah sempat di tahun 2002 sampai 2006. Setelah ada kasus 9/11 itu di Amerika ya, yang teroris itu, kemudian kan money laundering naik daun. Saya kebetulan dulu yang mendesain sistem KYC namanya, Know Your Customer. Sehingga karena sering ke luar negeri, ke bank-bank ngasih ini, dikenal. Kemudian dimintalah Indonesia harus membuat FIU Financial Intelligence Unit yang PPATK itu. PPATK itu. Ya, PPATK. Kita kan punya itu. Iya, itulah dulu kita kalau tidak bikin masuk Indonesia masuk negara NCCT itu, negara yang di blacklist. Berarti ikut membidani PPATK. Iya, kemudian saya di situ bersama Pak Yunus ditarik membuat PPATK. Jadi jabatan paling tinggi di BI yang Pak di PPATK dulu wakil kepala PPATK. Awalnya cuma 2 orang, saya sama Pak Yunus. Kalau di BI? Kalau di BI kemudian pensiunnya sampai G8, namanya direktur eksekutif. Direktur eksekutif itu udah jabatan tertinggi level pegawai BI. Nah, itu udah pensiun nih. Ya, setelah pensiun istirahat apa masih? Nah, setelah pensiun pulang maunya istirahat itu kebetulan juga sebelumnya sudah diminta membantu Doagung Brata di Gianyar. Beliau jadi bupati, kemudian belum sempat istirahat lama, saya diminta membantu Pak Ganjar di Jawa Tengah. Sempat ke Jawa Tengah? Ya, sehingga di Jawa Tengah kemudian 2016 sampai pertengahan tahun 2020 kemarin. Iya. Oke, berarti sudah malang melintang nih. Ya, enggak sempat menikmati pensiun jadinya. Justru setelah pensiun malah sibuk banyak. Ya, pikiran kita pensiun bisa istirahat ya. Ya. Nah, ini kan menarik ini Pak Blimade ya. Kondisi Bali nih dalam kacamata seorang ekonom dan praktisi di bidang ekonomi, baik itu mikro maupun makro. Gimana pandangan Blimade terhadap kondisi ekonomi Bali? Iya, becek sekali. Ini yang kebetulan menjelang pensiun itu diizinkan oleh Dewan Gubernur BI untuk bertugas di Bali selama 3 tahun. Oh, sempat megang Bali 2010 sampai 2013 sebagai wakil pimpinan BI Bali Nusra. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun itu di 6 bulan pertama yang mengamati kondisi ekonomi Bali sudah khawatir sekali. Di situ sudah melihat 2010. Dia sudah melihat, ini ekonomi Bali bahaya banget. Ini kayak rumah satu tiang gitu, kayak rumah payung satu tiang. Dia langsung telepon Pak Tut Wijau almarhum di Pemprov kan, Pak Tut, ini gawat nih struktur ekonomi Bali kok satu tiang nih, kalau ada apa-apa 4 tiangnya ambruk nih, dia bilang gitu. Maksud satu tiang itu apa? Sektor unggulan pariwisata.
Gitu. Tinggi sekali waktu itu, di atas 70% kontribusinya ke PDRB. Dia bilang ini bahaya Pak Tut, ini kalau ada apa-apa kolaps kita. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ada flu burung, ada rabies, itu gonjang-ganjing. Ada bom Bali keras itu sekali, terus bencana alam, bom Bali, macam-macam dah, shock istilahnya. Itu tidak stabil ekonomi Bali. Dan 2010 ya. Itu lagi tinggi-tingginya pariwisata. Iya, lagi tinggi-tingginya pariwisata, tapi begitu sedikit aja kena ini turun naik turun gitu. Terus apa respon Pak Alman? Nah, waktu itu Pak Tut bilang ya gimana lagi, ini sudah merupakan preferensi gitu, preferensi kolektif Bali begitu, agak sulit melawan arus gitu. Karena memang sangat menjanjikan pariwisata itu, sehingga semua resources itu bergerak ke satu sektor itu gitu. Sehingga sektor yang lain nyaris termarginalkan, dia ditinggal gitu, sampai lahan produktif berubah alih fungsi ke kegiatan yang dekat ke pariwisata. SDM-nya juga anak-anak muda lebih senang kerja di hotel walaupun hanya jadi cleaning service, tapi dia pakai AC, pakai dasi gitu, nggak mau jadi petani, sehingga di pertanian itu tertinggal orang-orang tua. Tanah semakin sempit, alih fungsi, itu fenomenanya. Yang bilang ini bahaya Pak Tut gitu. Jadi kalau tidak diubah sangat riskan. Nah ternyata benar, datang virus COVID-19 ini itu gongnya yang mengungkapkan kelemahan struktural ekonomi Bali. Untungnya kemudian Pak Wayan Koster naik jadi gubernur. Jadi untungnya di mana itu? Beliau bisa melihat ini. Jadi kita kasih masukan, Pak, ini struktur Bali bahaya sekali, harus segera ditambah sektor unggulannya supaya kayak rumah itu tiangnya lebih banyak lah gitu. Paling tidak 3 gitu. Kalau 1 itu bahaya sekali. Nah Gayung bersambut. Kebetulan dia memang punya visi juga seperti itu, penguatan ekonomi Bali. Nah, sehingga memang virus 19 ini mengungkapkan semua kelemahan kita di berbagai bidang. Ya, termasuk di ekonomi yang paling berat itu memang di ekonomi, kelemahan struktural itu. Nah, sehingga apa kelemahan yang paling berat di sektor ekonomi berkaitan dengan COVID ini, Pak? Nah, ada 2 yang lihat Pak Agung, yang paling besar. Kelemahan strukturnya tidak balance, tergantung pada satu tiang, itu sektor unggulannya, sehingga rentan sekali terhadap dan faktanya memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Yang kedua lagi, ketergantungan kepada sektor eksternal, artinya ketergantungan ekonomi Bali terhadap ekonomi luar Bali semakin tinggi. Apa misalnya? Kita misalnya sampai beli smartphone dari Jawa. Jadi kalau menggunakan nomenklatur ilmu ekonomi itu seperti balance of payments, kita itu di 3 account bocor. Jadi neraca pembayaran ekonomi Bali itu di current account-nya bocor. Current account itu isinya perdagangan dan jasa ya. Kita bocor. Perdagangan kita defisit. Lebih banyak kita membeli dari luar Bali, terutama dari Jawa, daripada kita menjual ke daerah lain. Jadi defisit istilahnya. Jasa juga begitu, semakin banyak pendatang yang mengambil alih sektor jasa di Bali, gitu. Sehingga bocor juga itu, defisit juga kita. Dibandingkan orang Bali yang bekerja di luar Bali, lebih banyak orang pendatang yang bekerja di Bali di sektor jasa itu. Nah, sehingga defisit juga, gitu. Akibatnya multipliernya kan di luar, gitu. Nah di neraca modal juga begitu, kita lebih banyak investasi eksternal. Maksudnya? Baik itu dari investornya dari luar Bali, baik nasional maupun internasional. Nah, kita itu sedikit yang invest di luar, orang Bali investasi di luar Bali itu kecil sekali, sehingga defisit juga neraca modalnya. Jadi total general neraca pembayaran di Bali itu defisit, dan artinya semakin tergantung kepada
ekonomi luar dan semakin besar kebocorannya, multipliernya lari keluar. Gitu. Jadi kemudian sekarang ada virus nih. Ya. Kemudian virus sudah memasuki semua aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi. Iya. Nah, apa dampak yang paling nyata gitu ya? Nah, ini Pak Agung, ada fenomena yang luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia ya. Dimana kalau kita di Bali mengenal Ruobinedo ini persis fenomena ini terjadi, Ruobinedo antara nyawa dan ekonomi. Jadi ibarat mata uang itu, ini dua sisi mata uang, satunya keselamatan nyawa, satunya keselamatan ekonomi, itu menjadi satu. Ini tidak bisa solusinya parsial. Tidak bisa. Harus ketika kita memberi solusi pada penyelamatan nyawa, harus in mind itu mempertimbangkan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendesain, merancang solusi untuk masalah ekonominya, harus asumsinya itu in mind mempertimbangkan aspek kesehatan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ini fenomena yang akan mempengaruhi model keseimbangan ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi sekarang ahli ekonomi muter otak nih. Harusnya. Iya. Nah, tapi celakanya Pak Agung, saya melihat kesadaran itu belum muncul itu. Jadi masih saya lihat lebih banyak berasumsi kita bisa kembali ke normal. Nah, saya melihat antara normal dan tidak normal itu mulai muncul tahun 80-an ya. Sehingga menjelang dengan adanya krisis ekonomi muncul. Krisis terakhir itu kan 2007-2008 global crisis. Kita sebelumnya 98 kena krisis. Hampir kolaps lah negara kita karena habis hampir 700 triliun kan untuk ngobatin itu. Kemudian 2007-2008 terjadi lagi krisis. Dulu yang paling besar krisis ekonomi dunia itu kan 1929-30 Great Depression itu. Nah, kemudian terakhir kemarin 2007-2008. Dari situlah kemudian muncul yang namanya VUCA. Jadi fenomena VUCA itu V-nya itu vulnerable, U-nya itu uncertainty, C-nya itu complexity, A-nya itu ambiguity. Jadi itu fenomena ketidakpastian yang mempunyai 4 dimensi itu. Nah, ini kemudian walaupun munculnya sudah setelah krisis 2008, itu menjadi dia terekspos, muncul manifest secara total itu dengan virus 19 ini. Sekarang VUCA itu benar-benar dia real dan kayak full fledged gitu. Jadi gaspol dia, gaspol VUCA ini. Itu yang kita hadapi, yang implikasinya itu cara berpikir, asumsi, mindset kita itu yang dulu waktu normal valid, sekarang menjadi tidak valid. Iya. Jadi tadi Pak Limadi bilang untung ada Pak Gubernur nih. Nah, di mana untungnya itu? Nah, untungnya, Pak Gubernur kan ada dua hal yang lihat ini yang bisa sejalan dia dengan VUCA ini. Pertama, beliau melihat kelemahan struktur ekonomi Bali. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Buat tiang-tiang lain. Ya, makanya muncul kemudian kebijakan beliau diversifikasi sektoral. Ya, nanti dilakukan melalui transformasi ekonomi Bali. Jadi sekarang muncul kalau di konsepnya beliau itu 6 sektor unggulan. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat lebih cermat ke dalamnya menggunakan kacamata ekonomi, itu 3 sektor unggulan. Sektor pertanian dalam arti luas, di dalamnya perikanan termasuk di dalamnya, kemudian sektor industri, terutama industri pengolahan dan industri kreatif, dan sektor pariwisata. Nah, kalau UMKM koperasi itu pelaku. Dia pelaku. Nah, kemudian digital itu, teknologi digital itu enabler dia, bukan sektor.
enabler dia ada di semua pendukung semua pelaku melakukan itu ya, di ya. semua sektor gitu. Nah, terutama di tiga sektor. Ya, artinya ini memberi solusi pada kelemahan struktural tadi yang sebelum COVID itu satu payung itu kita semua tapi kan blessing in disguise. Tapi kan faktanya satu tiang itu sudah sekarang kan hampir tidak berfungsi tiang itu. Gitu, terus tiang-tiang yang lain ketika tiang yang satu ini agak goyah apa bisa menopang? Nah, kita sebenarnya ini di diagnosanya Pak Gubernur juga bagus ya, melihat kita tuh punya potensi luar biasa. Kalau dalam konsep ekonomi disebut endowment. Jadi endowment itu adalah potensi, potensi kita sendiri. Itu baik potensi alam maupun potensi manusia dan budayanya. Makanya Pak Gubernur kan berpikirnya dalam kerangka itu pas sekali. Alam Bali, manusia Bali, budaya Bali. Itu endowment. Itu endowment itu. Jadi core endowmentnya di tiga itu. Dan makanya ini apa kebetulan apa bagaimana Pak Gubernur sudah mikir jauh, FUKA ini membutuhkan itu. Penguatan di itu alam dan itu yang SDGs itu sebenarnya duluan orang Bali sudah cerita karena itu SDGs-nya Bali itu dan lebih diekspresikan oleh Pak Gubernur dengan tiga fokus itu alam Bali, manusia Bali. Jangan-jangan Satkerti itu juga filosofinya ya? Proses pemurniannya melalui itu karena kerangka besarnya di Satkerti itu. Ya. Kemudian nah ini apa yang harus dilakukan manusia Bali kan tidak hanya orang Bali ya, orang yang hidup di Bali yang sekarang memang situasi dan kondisi ekonominya lagi terpuruk banget nih Pak. Iya betul, kita Pak Agung sempat dengan konsep yang tadi sudah dibuat itu. Sempat kita pertumbuhan ekonomi Bali terburuk di Indonesia minus 12,8 ya di tahun 2020 itu. Akibat dari dampak dari ini. Tapi itu juga Tuhan ternyata memang beliau tidak kejam-kejam banget gitu. Kejam menghukum ya. Ya, ini menghukum dengan kasih sayang mengingatkan. Jadi saya melihat dalam keadaan seburuk apapun itu selalu ada peluang. Di mana peluangnya ini? Dalam situasi seperti ini. Peluangnya itu satu yang memang diciptakan oleh alam. Kedua diciptakan oleh manusia. Kalau diciptakan oleh alam itu potensi kita di Bali itu diwarisi dengan potensi endowment yang seperti tadi itu. Endowment itu memberi peluang, potensi itu peluang. Kemudian yang manusia yang diciptakan oleh Pak Gubernur terutama dan Bupati dan Wali Kota tentunya. Tapi drivernya kita lihat yang Pak Gubernur. Jadi melalui dua, yaitu kebijakan dan program dengan memanfaatkan teknologi ya. Itu kita tahu Pak Gum juga ada di kelompok ahli. Pak Gubernur itu kan sangat produktif mengeluarkan regulasi ya, lebih dari 15 pergub dan lebih dari 25 perda, lebih 15 perda, lebih dari 25 pergub. Itu regulasi itu menciptakan peluang di semua sektor. Kemudian peluang itu difokuskan ke sektor tiga sektor unggulan ya, yang ini yang dimaksud dengan ekonomi kreatif Bali? Nah itu yang menjadi ekonomi kreatif Bali dalam konsepsinya Pak Gubernur. Tapi dalam sisi konsep kan bagus. Cuman implementasinya gimana? Nah itu masalah lain itu. Jadi yang kita soroti dulu konsepnya. Jadi dia melihat dari sisi lokasinya, lokusnya itu sudah mengatasi masalah kelemahan struktural tadi. Ya, artinya gimana potensi-potensi lokal ya. Jadi strateginya makanya kalau dia rumuskan itu dengan menggunakan teori ekonomi itu Pak Gubernur entah sadar atau tidak itu pasti beliau sadar ya. Nggak mungkin nggak. Ini kebijakan. Ini urusan rakyat. Kok pas dengan teori ekonomi yang dalami gitu, teori pembangunan. Jadi strategi pembangunannya itu diversifikasi sektoral namanya.
dan penguatan ekonomi lokal. Jadi di seluruh dunia sekarang karena COVID ini itu ada disruption, supply chain disruption, sehingga orang tidak lagi bisa mengandalkan barang dari luar gitu. Dia harus hidup dengan apa yang dia harus hidup dengan apa? Dengan mobilitas yang terbatas. Gitu. Akhirnya dia harus memanfaatkan apa yang dimiliki. Ya, ini kita kebetulan kita sudah mengarah ke sana gitu. Dan yang paling luar biasa fenomenal yang dibuat oleh Pak Gubernur yang mengarah kepada optimalisasi potensi lokal itu adalah misalnya di konvensional ada pengembangan produk-produk lokal, pemanfaatan produk lokal, ada Pergub 99 kan. Nah kemudian muncul yang luar biasa fenomenal ini menciptakan dual sistem ekonomi, ekonomi konvensional dan ekonomi adat. Nah ini mungkin di Indonesia baru pertama kali. Sudah ada teman-teman dari luar yang minta konsultasi terus bagaimana mengikuti Bali. Jadi gimana itu? Ekonomi adat itu dengan Perda 4 2019 itu dimungkinkan kita merumuskan, mendesain suatu sistem perkembangan adat Bali gitu, yang mengintegrasikan potensi di masing-masing desa adat menjadi satu sistem yang terintegrasi di Bali. Itu saya sebut sistem perkembangan adat Bali. Yang di desa adat itu basisnya di sektor keuangan itu sudah porosnya LPD, di sektor real porosnya Bukda. Ini perdanya sebentar lagi keluar nih Bukda. Gitu. Bukda itu apa? Bukda itu Baga Usaha Perduaan Desa Adat. Jadi desa adat itu di desa adat mengelola usaha di sektor real, induk perusahaannya namanya Bukda. Nanti Bukda ini karena dia bisnis holding, nanti operasionalnya bisa membentuk unit-unit usaha, anak perusahaan yang bergerak di 3 bidang produksi, distribusi atau perdagangan dan jasa. Ini kan sangat teoritis. Bisa nggak orang-orang desa itu melakukan itu? Sekarang secara empirik sudah ada yang melakukan. Oh, sudah ada. Sudah. Jadi yang mendalami Pak Agung itu justru secara empiris. Empiris ya? Ya, dia mendalami di Badung Selatan. Jadi Desa Kutuh itu punya 11 unit usaha, termasuk 1 LPD, 10 unit usaha sektor real. Jadi LPD itu nanti masuk ke Bukda dia? Dia sendiri? Ya sendiri dia. Bukda itu khusus pengelolaan kegiatan ekonomi di bidang sektor real. Sektor keuangannya LPD. Ya, dia yang membiayai nanti. Membiayai di samping membiayai kebutuhan Krama, juga usaha milik desa adat. Nah ini ada beberapa di Badung Selatan itu desa adat yang sebelum Perda 4 keluar sudah ada kegiatan sektor real. Ya, misalnya Kedonganan punya pasar, dia punya kafe, 26 kafe apa di pinggir itu. Itu milik desa adat itu. Jadi dia hanya merumuskan kembali saja ke dalam satu sistem, gitu, sehingga nanti dia jadi role model ya. Ya, jadi role model. Ekonomian adat ya. Bahwa itu sangat mungkin dilakukan. Nah, makanya dia kembangkan kemudian basis filosofinya yang disebut communal collectivism. Ini beda dengan komunis, beda dengan sosial marketnya Eropa. Gitu. Jadi kalau ekonomi Barat itu kan individual. kapitalisme dia. Tapi kooperasinya maju ya? Kooperasinya maju karena dia menerapkan terutama di Skandinavia. Dia kapitalisme lebih kooperasinya maju. Dia unik tuh kalau Eropa. Jadi dia kepemilikan bersama kooperasi gitu, tapi pengelolaannya menggunakan konsep korporasi. Itu bedanya. Kalau kita kan pengurusnya, pemilik jadi pengelola, rusak. Gitu. Kalau dia hanya pemiliknya saja bersama, tapi pengelolaannya profesional. Ya dia meng-hire profesional. Hal yang sama bisa dilakukan di desa adat mestinya. Bisa persis. Jangan sampai nanti Bumda ini dikelola oleh pengurus. Pengurus sudah punya basic ekonomi. Dia harus milih orang. Harus milih profesional. Banyak kan sarjana-sarjana ekonomi di desa yang dipulangkan lah gitu. Banyak ini kita ada resourcesnya.
Itu baru desa adat. Ya. Yang kedua itu yang tadi dibilang. Nah, sekarang kan 2 jalur kita. Jadi ekonomi kreatif Bali itu nanti bisa diimplementasikan melalui 2 jalur. Jalur konvensional yang sekarang menjadi program pemerintah dari provinsi sampai ke desa dinas. Itu jalur konvensional. Ada program-program, ada kebijakan, ada aturan di bidang ekonomi. Nanti satu lagi kita punya di jalur ekonomi desa adat. Jadi kalau di nasional punya dual sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, di Bali juga kita nanti punya dual sistem ekonomi konvensional dan ekonomi adat. Itu Pak Agung. Jadi identik sekali. Cuman bedanya kalau di nasional itu ekonomi syariah landasan filosofisnya agama Islam. Kalau kita di Bali, ekonomi adat, landasan filosofisnya itu adat budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Gitu. Tapi kan itu lebih kepada aspek horizontalnya ya dalam konteks ekonomi. Ada vertikalnya, karena kelihatan nanti vertikalnya yang menjadi visinya itu mewujudkan Pancakerta dan Pancayanyo di desa adat. Itu kebetulan itu sebelum Perda 4 keluar. Itu dia sudah bersama Pak Tut Sumarto membantu Kedonganan dan beberapa desa adat lain merumuskan visinya. Jadi skalanya itu kesejahteraan kita sebut Pancakerta, skalanya pelaksanaan Pancayanyo. Itu di situ. Oke, sekarang kan masyarakat kita lagi mengalami stres sosial yang luar biasa nih. Jadi pekerjaan hilang, uang nggak punya. Persis. Ekonomi ambruk. Jadi apa sih peluang yang bisa kita ambil melihat situasi ini? Jadi orang Bali kan selalu berpikir untung. Ya. Tabrakan jatuh, patah kakinya untung nggak mati. Nah sekarang pandemi datang juga pasti berpikirnya untung. Untung semuanya mati. Untung kita nggak kena. Untung hanya kena aja gitu. Nah, apa peluang yang bisa kita ambil sehingga kita masih tetap optimis lah melihat jadi ekonomi Bali ke depan? Begini Pak Agung, seperti tadi dan sudah katakan, dalam keadaan apapun selalu ada peluang dan tantangan. Disinilah kebaikan ide saya Widi ya. Dalam keadaan apapun selalu ada peluang dan tantangan. Masalahnya cuman kita mampu nggak melihat. Melihat peluang dan tantangan ini. Nah, apa yang menurut Pak Made yang bisa kita lihat peluang-peluang? Jadi peluangnya seperti tadi, kita dengan potensi yang ada dan dengan adanya balik arusnya dari globalisasi ke lokalisasi ke lokal. Tadinya kan kita going global, sekarang go lokal. Dan revolusi 5.0 kan kolaborasi. Iya, cocok gitu. Go lokal itu artinya peluang ekonomi yang tadinya keluar di nasional dan di global, sekarang balik dia ke lokal. Itu menciptakan peluang ekonomi di sini. Gitu. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah, baik nasional maupun lokal. Tadi dengan regulasi yang keluarkan Pak Gubernur menciptakan peluang. Itu dengan program-program itu menciptakan peluang, terutama di sektor unggulan itu. Karena akan dipompa di situ kan, difasilitasi, diberi program. Jadi katanya dengan pakai baju ndak itu kan. Nah, seperti itu contohnya. Orang-orang yang buat ndak bisa hidup. Iya, Pergub 79 di buah lokal. Iya, buah lokal. Jadi menggunakan produk lokal. Sastra Bali dihidupkan. Kursus-kursus sastra Bali muncul. Itu peluang itu, contoh real itu. Jadi pakaian Bali muncul, tukang jahit banyak muncul, kemudian pengrajin-pengrajin ndak di seluruh kabupaten di seluruh Bali itu muncul. Hidup dia. Jadi jangan jadi penonton lah kan gitu. Iya, jangan jadi penonton. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya sebuah peluang kan gitu. Iya. Yang diciptakan. Makanya dia melihat Pak Agung, peluang itu ada yang sifatnya natural, by nature dia muncul. Ada yang memang man-made. Itu opportunities. Man-made itu terutama oleh istilahnya penguasa ya. Kalau Bali itu apa istilah Pak Dut itu yang pemimpin gagat itu. Nah itu bisa menciptakan peluang. Pemimpin itu bisa menciptakan peluang.
Pemimpin yang visionaris bisa menciptakan peluang. Nah, dan itu kita lihat real di Bali. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengikuti itu. Tinggal sekarang masyarakat ini. Jadi kalau menggunakan kerangka yang dikeluarkan oleh PBB dalam SDGs itu, yang dibikin oleh Profesor Jeffrey Sachs, itu namanya pentahelik kan. Yeah. Nah, pentahelik kolaborasi ini, antara ketika ekonomi Kerti Bali yang sudah didesain oleh Pak Gubernur di kerjasama dengan Bappenas itu membuka peluang bagaimana kemudian helik-helik yang lain itu bergerak. Bisa bergerak dan berkolaborasi. Bukan saling mematikan. Bukan saling mematikan. Ini yang masalah sekarang. Karena belum kelihatan koordinasi dan kolaborasi optimal di helix yang lain ini. Satu dengan yang lain. Ya. Okay. Minimal triple helixnya bekerja. Yeah. Pemerintah, swasta, dan kampus. Intinya sudah saatnya kita berkolaborasi. Itu. Jadi sekarang yang belum lihat ada gerakan di Kadin misalnya yang mewakili swasta, private sector. Ekonomi, kegiatan ekonomi kan banyak dilakukan di situ. Mestinya mereka yang datang gitu kan? Iya, atau saling mengundang. Iya, saling datang lah. Saling mengundang lah gitu ya. Kalau dulu kan harus didatengin, sekarang ayolah. Iya. Itu kira-kira ya. Swadharmanya pemerintah sudah menciptakan business environment dengan kebijakan dan programnya. Ini helik yang lain swasta ini punya swadharma juga, gitu, jangan minta disuapin. Kampus juga kan? Iya, kampus juga punya, harus terpanggil sendiri, yang bisa disuruh-suruh gitu. Dia punya swadharma, apa yang bisa disumbangkan, ya apa yang bisa dikontribusikan. Nah, sehingga nanti pemerintah sudah memberikan swadharmanya, menciptakan peluang dan lingkungan bisnis kan. Nah, dari swasta itu bagaimana supaya bisa menangkap ini, dibantu oleh perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Sebenarnya perguruan tinggi sudah terlibat sejak lama. Cuman kita akademisi dan praktisi sudah ada di TNI itu kan sebenarnya sudah kolaborasi antara pemerintah dan sekarang tinggal mengeratkan kembali. Nah, tinggal memperluas sekarang. Dan tidak ada merasa menghegemoni satu sama lain. Harus setara lah ini ya. Setara, sama-sama membutuhkan. Sama-sama membutuhkan. Dan sama-sama penting gitu. Sama-sama penting karena begitu satu kurang tidak optimal ya. Timpang, tidak efektif, tidak optimal. Wah, ini menarik sekali kalau diteruskan ini sampai sore ini. Itu yang perlu kita sekarang sama-sama kawal supaya terjadi. Minimal triple helix, minimal. Mungkin 3 kata ini untuk masyarakat Bali, Pak, untuk urusan menatap masa depan. Apa 3 kata yang paling tepat untuk kita semua ini? Ada 2 itu. Holopis Kudul Baris itu kolaboratif melakukan penguatan di segala bidang. Untuk melakukan penguatan di segala bidang untuk mewujudkan sinergi optimal. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Pasti bisa. Gitu bersama kita pasti bisa, dan bersama kita pasti sejahtera. Jadi sejahtera untuk semua. Iya. Jadi welfare for all. Iya, jangan cuma bisa tapi sejahteranya nggak sama. Oke. Baik, ini menarik sekali ngobrol-ngobrol kita, Pak Made atau Beli Made Sadguna, dan tentu ke depan banyak hal yang kita diskusikan. Dan pemirsa Semesta Bali Channel, demikian bincang-bincang santai kita hari ini, dan semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan dan topik yang lain. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.